Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas agama. Saat ini kita akan mulai kelas agama kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami memohon agar Tuhan menyertai kami. Tolong murid-murid yang sementara menyaksikan video ini, supaya mereka boleh belajar dengan benar, dan Roh Kudus memberikan pengertian supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran dan boleh mencintai Tuhan. Bantu kami dalam kelas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar tentang satu doktrin Alkitab, yaitu doktrin penciptaan. Nah, sebelum kita masuk, saya mau bertanya kepada kita semua. Kira-kira kapan bumi ini diciptakan? Kapan bumi itu ada? Banyak yang bilang, banyak para ilmuwan yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta juta-juta tahun yang dahulu. Jadi ada namanya teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah di mana dua planet sangat besar, planet raksasa sangat besar, secara tidak sengaja berbenturan, dan akhirnya pecahan-pecahannya ini menghasilkan butiran-butiran pecahan ini menciptakan bumi, dan bumi akhirnya berevolusi selama jutaan tahun, dan akhirnya manusia tercipta dari hasil evolusi yang sangat lama. Apakah benar seperti itu? Apakah bumi tercipta dengan seperti itu? Atau ada orang yang menciptakannya? Ada seorang yang dengan kekuasaan yang sangat maha kuasa, sangat bijaksana, dan sangat cerdas menciptakan bumi ini. Alkitab memberikan jawabannya. Mari kita lihat. Pada umumnya orang Kristen mempercaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi ini, termasuk segala isinya, dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan evolusi. Alkitab tidak mengajarkan kita evolusi yang bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Tidak. Kita akan belajar tentang hal itu saat ini. Oke, kita mulai review. Di Alkitab ada dua pasal yang menceritakan tentang penciptaan, yaitu Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, di mana Allah menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan menguduskan hari Sabat. Ini dia. Big Bang itu sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Big Bang yang tadi saya bilang. Lalu bintang-bintang tercipta 10 miliar tahun yang lalu. Dan ini kita lihat matahari terbentuk 5 miliar tahun yang lalu. Bumi dibentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, dan kita bisa lihat di sini lautan yang pertama 3, miliar tahun yang lalu. Lama sekali, sangat lama. Tetapi Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan cakrawala, memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat bintang-bintang, benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan menciptakan laut dan binatang-binatang yang berterbangan, burung-burung, dan binatang-binatang di dalam air, yaitu ikan-ikan. Dan pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang ternak, ya kambing, sapi, dan juga manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan pada hari ke-7 Tuhan menciptakan apa? Manusia. Tuhan menciptakan hari Sabat untuk dikuduskan, dan manusia juga harus menguduskannya juga karena Tuhan yang menguduskannya. Oke, pertanyaannya, dengan apa Tuhan menciptakannya? Para saintis, para ilmuwan bertanya-tanya, dengan apa bumi diciptakan? Mereka mulai menciptakan teori-teori yang nggak pasti, teori-teori yang banyak kelemahannya. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, Tuhan menciptakan bumi dan dunia, seluruh alam semesta dengan firman. Firman sebagai media atau alat untuk menciptakan. Mazmur 33 ayat 6 mengatakan dengan jelas, oleh firman Tuhan
Langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya, malaikat-malaikat yang diciptakan. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya? Dengan firman-Nya. Apa itu firman? Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan melihat bumi gelap, Tuhan berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Ketika Tuhan melihat tanah masih kosong, Tuhan ciptakan, keluarlah tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah. Keluar tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan firman Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan dunia ini dari kehampaan. Dari kosong tiba-tiba ada. Tanpa evolusi. Kalau evolusi kan ya dari kosong, mulai pelan-pelan ada, berkembang step by step. Enggak, Tuhan langsung menciptakan dari kekosongan menjadi hal yang sempurna. Nah, berapa lamakah bumi ini tercipta? Tadi kita bertanya di awal kan. Banyak ilmuwan dunia mengatakan bahwa bumi ini tercipta dari proses dan waktu yang amat panjang. Jutaan tahun bahkan. Namun, catatan Alkitab memberikan penjelasan yang dapat dipercaya. Ilmuwan satu bilang 500 juta tahun yang lalu. Ilmuwan satu bilang bumi tercipta selama miliaran. Enggak pasti, mereka sering beda pendapat, bentrok pendapatnya. Tetapi Alkitab memberikan catatan yang sangat dapat dipercaya. Kita lihat di sini. 6 hari literal Tuhan. Apa itu literal? Literal itu hurufiah. 6 hari. 6 hari yang seperti kita ketahui ya, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama. Hari kedua, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Yang ketiga, jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ketiga. Setiap kali Tuhan menciptakan, Alkitab memberikan keterangan, jadilah petang dan jadilah pagi. Maksudnya apa? 1 hari itu maksudnya. Itulah hari di mana Tuhan menciptakan bumi. Bukan jutaan-jutaan tahun. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih yang saya garis-garis kuning ini? Jadilah petang dan jadilah pagi. Ini selalu diulang-ulang. Ingat, cara khas. Ini cara khas. Cara khas yang digunakan orang pada zaman perjanjian lama untuk mengukur waktu adalah dengan ungkapan petang dan pagi. Petang dan pagi. Petang itu kapan? Petang itu ketika matahari terbenam, itu petang. Pagi ketika matahari terbit. Jadi hitungan hari berdasarkan Alkitab. Hitungan hari berdasarkan Alkitab adalah hari mulai ketika matahari terbenam, petang, dan hari berakhir dan sampai matahari terbit. Nah, itu dia satu hari itu hitungannya. Itu Alkitab menetapkan hari-hari yang dimulai dengan petang atau pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, itu dia. Jadi matahari terbenam, hitung 24 jam sampai matahari terbenam. Itu 1 hari. Itu 1 hari pada pagi, petang dan pagi. Nah, Yom. Ada satu kata yang kita perlu mengerti untuk mengetahui berapa lama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata Ibrani untuk hari ialah Yom. Nah, dalam Kejadian 1, Yom digunakan untuk menunjukkan sebuah hari jamak. Apa jamak? Cuma 1, bukan plural. Kalau bahasa Inggrisnya hari apa? Day. Kalau itu jamak. Kalau plural, days. Hari-hari. Nah, di Kejadian 1 digunakan kata Yom untuk jamak. 1 doang. Dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, hurufiah atau literal, dan bukan selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Alkitab tidak berpendapat seperti itu. Sampai di sini saya harap kita semua boleh mengerti siapa yang menciptakan bumi, bagaimana cara penciptaan itu, dan berapa lama penciptaan itu.
Berapa lama penciptaan itu terjadi? Hanya 6 hari literal, dan pada hari yang ke-7 Alkitab mengatakan Allah beristirahat. Bukan beristirahat karena capek, tetapi karena dia ingin menikmati hasil ciptaannya dan bersekutu dengan umatnya. Dia menguduskan hari ke-7 dan menciptakan hari peribadatan, yaitu hari Sabat. Hari Sabat. Lalu apa tujuan penciptaan? Apa sih tujuan penciptaan itu? Ada 3 tujuan penciptaan. Dicatatin ya. Yang pertama, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, untuk memenuhi bumi. Yang ketiga, untuk dikasih dan mengasihi Allah. Yang pertama, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan dengan jelas, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi langit, alam, semuanya menceritakan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Nah, di sini saya tulis, fungsi alam adalah untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Ketika kita melihat alam yang indah, maka kita akan mengakui bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika kita melihat alam yang sangat luar biasa, cara kerja alam ini, kita akan mengakui bahwa Tuhan itu sangat cerdas, dan kita akan memuliakan Tuhan, memuji Dia, karena Dia sangat hebat. Yang kedua, untuk memenuhi bumi. Ingat, sebelum diciptakan, bumi itu masih kosong dan gelap gulita. Gelap gulita, lalu Tuhan menciptakannya. Untuk memenuhi bumi, Allah memberikan perintah kepada Adam, karena bumi masih kosong, baru cuma ada 2 manusia juga pas hari penciptaan. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Mereka diizinkan atau diberikan untuk kawin, menikah, dan akhirnya memiliki anak cucu dan memenuhi bumi dengan keturunan manusia. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga adalah untuk dikasih dan mengasihi Allah. Inilah tujuan yang sangat penting. Apa tujuannya? Ingat, Allah menciptakan bumi ini karena Dia mengasihi. Kenapa? Karena Allah adalah kasih, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Oleh karena Allah adalah kasih, oleh karena itu apapun yang Dia lakukan termasuk penciptaan itu dikarenakan Dia mengasihi. Nah, Allah menciptakan kita manusia agar Allah bisa mengasihi kita. Allah itu tidak bisa kalau tidak mengasihi. Dia harus kalau orang suami istri menikah, kenapa dia ingin memiliki anak? Karena suami istri ini ingin memiliki seseorang untuk dikasihi bersama-sama. Kalau orang suami istri nggak punya anak, mereka akan sedih karena mereka tidak memiliki wadah atau tempat untuk mengasihi. Tidak cukup hanya mengasihi suami istri, tapi suami istri ingin mengasihi anak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memiliki banyak ciptaan, tetapi Tuhan ingin menciptakan manusia supaya Dia boleh mencintai manusia. Dan yang ketiga apa di sini? Kita manusia diciptakan oleh karena Allah ingin kita mengasihi Dia. Simpel kan? Allah menciptakan manusia supaya Dia bisa mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia supaya manusia mencintai Dia kembali. Itu tujuan penciptaan, 3 ini. Tolong dicatat dan diingat dan dimengerti. Makna penciptaan. Tadi tujuan, sekarang makna. Maknanya ada 5. Yang pertama, menghilangkan penyembahan berhala. Fondasi perbaktian yang benar. Fondasi lembaga pernikahan. Yang keempat, landasan harga diri yang sejati. Perintah untuk bekerja. Mari kita lihat satu persatu di sini. Menghilangkan penyembahan berhala. Maksudnya apa? Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan laut dan semua mata air. Tujuan penciptaan adalah supaya kita tidak menyembah berhala. Karena kenapa? Kita harus menyembah kepada yang menciptakan kita, dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita harus mengingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan menyembah Dia. Karena kita hanya akan menyembah kepada siapa yang menciptakan kita. Dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Yang kedua, makna penciptaan yang kedua adalah fondasi perbaktian yang benar. Ingat, Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari, dan hari yang ke-7 Dia beristirahat dan menguduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab, ini kita lihat, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Penciptaan akan mengingatkan kita akan perbaktian yang benar. Hari Sabat adalah monumen penciptaan yang didirikan oleh Tuhan. Dengan menguduskan hari Sabat, kita memperingati peristiwa penciptaan dan menghormati Dia yang menciptakan kita. Yang ketiga, fondasi lembaga pernikahan. Nah, ini dia pernikahan. Tidak ada yang belum ada yang menikah kan kita? Nah, saya juga belum menikah. Penting ini. Selama minggu penciptaan itu, Allah mendirikan perkawinan sebagai sebuah lembaga ilahi. Ia bermaksud agar persekutuan kudus antara kedua insan ini janganlah dipisahkan. Ingat, ketika Adam masih sendiri, Tuhan menciptakan Hawa dan mereka dipersatukan. Tujuannya adalah supaya mereka nggak berpisah. Makna penciptaan adalah supaya Tuhan bisa mendirikan fondasi lembaga pernikahan. Kejadian 2:24, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau sudah satu daging, tidak boleh dipisahkan. Markus 10:9 mengatakan apa? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya Tuhan sangat tidak menyukai dan mengizinkan perceraian sebenarnya. Karena semua yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan kecuali oleh maut. Yang keempat, ini penting ini. Landasan harga diri yang sejati. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Kita diciptakan spesial dan berdasarkan rupa Allah. Oleh karena itu nggak ada tempat untuk meremehkan diri kita sendiri dan orang lain. Kita nggak boleh menghina orang lain dan menghina diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Kalau kita menghina orang lain berarti kita menghina pencipta kita, menghina penciptanya Dia. Kita diciptakan spesial. Kita adalah spesial. Jangan ada yang rendah diri. Kita spesial karena Tuhan menciptakan kita dan kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Yang terakhir ini, perintah untuk bekerja. Nah, kita semuanya harus bekerja, nggak boleh nganggur, nggak boleh diem-diem, nggak boleh males-males. Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka ditaruh di Taman Eden. Dan Tuhan berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman atau bumi itu. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk merawat dan memelihara lingkungan. Nah, merawat pekerjaan Adam dan Hawa itu adalah merawat tanaman, merawat bumi dan mengusahakan bumi itu, nggak merusaknya. Kita nggak boleh merusak tanaman. Kita nggak boleh merusak bumi kita. Kita harus menjaga ekosistem kita, karena itulah pekerjaan kita di bumi. Kita bukan menindas makhluk yang lain, binatang-binatang lain, memburu atau membuat kebakaran hutan, mencemarkan sungai, lingkungan, dan lautan menjadi kotor. Enggak. Kita diberikan tugas untuk memelihara. Nih, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ada 2. Kita lihat di sini. Untuk mengusahakan, mengelola bumi, dan memelihara bumi. Bukan untuk dirusak. Nah, itu dia. Pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi ada 5 ya. Maknanya, makna penciptaan. Yang pertama, menghilangkan penyembahan berhala. Kita sudah lihat, kita hanya menyembah kepada yang menciptakan kita. Yang kedua, fondasi perbaktian yang benar. Ketika kita berbicara tentang penciptaan, kita berbicara juga tentang hari Sabat. Karena hari Sabat adalah monumen atas penciptaan. Yang ketiga, penciptaan juga memberikan makna pernikahan. Bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan untuk bersatu. Bukan laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan mereka tidak boleh bercerai. Yang keempat, kelandasan harga diri sejati. Kita tidak boleh meremehkan diri kita dan orang lain. Yang kelima, kita harus bekerja karena Tuhan memberikan kita pekerjaan di bumi ini. Kesimpulannya, kita adalah ciptaan Tuhan, oleh karena itu kita harus memuliakan Dia dan menyembah Dia dengan cara yang benar. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus menyembah Dia dengan cara yang benar. Yang kedua, kesimpulannya, kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, kita harus memantulkan karakter Allah melalui tindakan dan perkataan kita. Karena kita adalah ciptaan Allah, berdasarkan gambar dan rupa Allah, kita harus menjadi pemantul karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang lemah lembut, kasih, sabar, dan baik.
supaya dunia tahu siapa Allah kita. Sekian.